Sejak COVID-19 masuk ke Indonesia, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang suffer, yang membuat setiap perusahaan, khususnya kami yang di industri media atau pertelevisian, harus mengalami banyak sekali pengurangan karyawan. Tapi justru di saat perusahaan di tempat di mana saya bekerja banyak melakukan cut off pegawai, justru saya malah mendapat tawaran untuk bergabung ke stasiun TV kompetitor. Saat itu bos saya di tempat lama resign, dan dia langsung nawarin saya untuk ikut pindah. Di kantor baru saya dipercayakan memegang divisi digital yang notabene basic saya di kantor lama itu off air atau event. Sebelumnya saya nggak ngerti sama sekali tentang digital industry. Namun seiring berjalannya waktu, setelah saya pindah justru divisi yang saya pegang itu semakin drop, bukan semakin growth. Saat itu saya sempat bingung dan ada perasaan sedikit protes ke Tuhan. Tuhan, kok izinkan saya pindah ke sini tapi divisi yang saya pegang malah berantakan? Saat itu saya ngerasa saya udah lakukan semuanya. Secara manusianya saya udah lakukan strategi dan perubahan. Bahkan hampir setiap hari saya pulang sampai tengah malam. Dan bahkan tanpa saya sadari juga hubungan saya semakin jauh sama Tuhan. Pelayanan mulai saya tinggalin karena masalah waktu. Nah, dalam kondisi kehidupan saya ini, saya semakin terasa tertekan. Setiap weekly meeting untuk laporan ke holding pasti saya akan dihajar karena performa tim saya berantakan. Sampai, saya ada di titik di mana saya melihat menjadi orang lain itu lebih enak. Kok enak ya jadi mereka nggak dapat tekanan seperti saya? Sampai sebegitunya saya tidak bersyukur akan kehidupan saya. Saat itu saya ngobrol sama istri saya. Istri saya ngomong ke saya, "Please Ricky, kamu jangan gunain kemampuan, apalagi menaruh harapan kamu akan manusia. Even bos kamu sekalipun. Taruh semuanya di kakinya Tuhan." Saat itu hati saya tetap keras. Saya masih memilih untuk terus andelin kemampuan saya. Saat itu juga saya berpikir, saya di sini juga toh ada backup bos saya. Orang bos saya sendiri yang bawa saya kemari. Tanpa saya sadari, saya mulai tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Keadaan saya saat itu seperti pesakitan, selalu dijadikan sasaran untuk dimarahi. Sampai di suatu momen, di saat ada masalah besar, justru bos saya yang mengajak saya pindah, malah buang kesalahan dengan menyalahkan saya ke holding. Saat itu hati saya hancur sekali. Saya ingat saat itu dalam keadaan nyetir, sambil nyetir saya doa, saya nangis sama Tuhan. Saya bingung mau ngomong kemana lagi, saya malu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan itu bukan salah saya. Kok jadi saya yang disalahkan? Tuhan kok gak belain saya? Saat itu Tuhan kasih saya hikmat dalam hati saya. Ricky, kamu taruh diri kamu serendah-rendahnya, sampai orang lain gak ada lagi yang bisa ngerendahin kamu. Karena kamu taruh terlalu tebal tembok kesombongan kamu. Saat itu juga saya cuma bisa pasrah. Saya cuma mau ikutin apa yang Tuhan mau. Saya taruh diri saya benar-benar di bawah kakinya Tuhan. Saat itu saya cuma bilang sama Tuhan, terserah Tuhan mau ajar saya seperti apa. Saya cuma mau nurut sama Tuhan. Bahkan kalau harus dipecat atau di PHK sekalipun di tengah pandemik ini, saya cuma mau bilang, kehidupan saya juga Tuhan yang punya. Dan sampai bisa sampai saat ini itu juga karena Tuhan. Dan benar, saat saya benar-benar berserah sama Tuhan, itu kejadiannya sekitar akhir Februari 2021. Tuhan benar-benar nunjukin kuasanya, mujizatnya. Tiba-tiba saat itu semua digital aset yang saya pegang mengalami kenaikan drastis, bahkan lebih dari 100% growth. Dan setiap bulannya terus mengalami kenaikan. Dan dahsyatnya, di akhir Juni kemarin saya diminta memberikan data komparatif strategi. Dan apa yang terjadi saudara? Hasilnya peningkatan atau growth 3 bulan, kita itu udah bisa ngelewatin beberapa kompetitor raksasa TV media lain. Dan pada akhirnya saya sadar, apa yang saya anggap gak enak, sakit, bahkan seakan-akan tidak dapat pertolongan Tuhan, ternyata itu adalah yang terbaik, di mana saya dibawa dari bisnis off-air atau event, yang kita tahu saat ini belum ada banyak yang berjalan, menjadi bisnis digital yang sangat hidup saat ini. Dan saya sadar, kalau bukan karena favornya Tuhan, saya gak mungkin ada di sini. Bahkan usaha saya pun gak akan bisa buat itu semua. Dari situ saya semakin mengerti kalau Tuhan cuma mau kita berserah penuh dan percaya habis sama Tuhan. Intinya saat-saat ini apabila terlihat sakit, sulit, bergumul dengan doa-doa kita yang belum dijawab, bahkan seolah-olah tidak ditolong, satu hal yang harus kita pahami. Hiduplah selalu dengan pengharapan dan selalu percaya habis bahwa Tuhan adalah produser terbaik di dalam kehidupan kita.